Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Robi Auludin Official. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang penting dalam manajemen operasional atau dalam bisnis secara umum, yaitu adalah kualitas atau bagaimana kita menjaga kualitas dari produk dan jasa kita, dari bisnis kita, agar menang di dalam kompetisi yang semakin kompetitif ini. Apalagi di tengah era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Nah, pentingnya menjaga kualitas memiliki manfaat yang sangat banyak. Yang pertama, dengan kita terus menjaga kualitas dari bisnis kita, maka customer akan semakin loyal terhadap produk kita. Kenapa? Karena mereka sudah memahami bahwa produk kita itu berkualitas dengan baik, sehingga mereka enggan untuk pergi ke brand lain. Lebih lanjut daripada itu, dengan kita terus menjaga kualitas dari produk atau jasa kita, maka biaya-biaya pemborosan itu akan semakin ditekan dan produk kita akan semakin efisien. Produk kita akan semakin efisien, di sisi lain keuntungan pun akan berlipat, karena ketika loyalty dari customer sudah terbangun, maka customer itu akan memberikan informasi ke orang lain bahwa produk kita itu berkualitas. Lebih lanjut daripada itu, brand kita akan semakin dikenal, memiliki brand image yang baik, dan kemudian ekspansi bisa lebih bagus dilakukan. Banyak banget contohnya di Indonesia, bisnis-bisnis yang dirintis dari pinggir jalan, dari UMKM, 10-20 tahun yang lalu, karena mereka konsisten menjaga kualitas mereka, saat ini bisnis mereka sudah go internasional. Kita ambil contohnya Eiger, Bakmi GM, yang asli Indonesia, yang pada awalnya itu mulai dari skala kecil UMKM, tapi sekarang cabangnya udah ada di mana-mana. Bisnisnya udah go internasional. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas manajemen kualitas. Simak pemaparannya berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi presentasi dalam hal manajemen mutu atau quality management, yang merupakan cabang dari konsentrasi keahlian operations management, yang mana dari manajemen mutu atau quality management ini, jika diperdalam lagi nanti akan ada banyak banget keahlian yang ini menjadi keunggulan seseorang, sehingga seseorang itu dapat menyelesaikan permasalahan dalam bisnis. Jadi di tengah kondisi internasional bisnis yang sekarang semakin mengglobal, tingkat kompetitivitas dari tiap individu, tiap perusahaan dituntut lebih baik lagi, terutama dalam menjaga kualitasnya. Penguasaan terhadap manajemen mutu mutlak diperlukan bagi mahasiswa calon sarjana ataupun bagi siapapun yang ingin maju dalam berbisnis, baik sebagai entrepreneurs atau profesional atau seorang researcher atau seorang peneliti. Oke, kita berbicara di awal tentang kualitas. Jadi kualitas itu adalah bentuk transformasi dari ekonomi produksi lalu kemudian dijual ke ekonomi pasar. Dalam ekonomi mikro, kita mengenal 4 jenis pasar. Ada pasar konsumsi, pasar produksi, pemerintah, dan luar negeri. Ekonomi produksi artinya ini bagian orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi suatu barang atau jasa, baik skala mikro, kecil, menengah, dan besar. Di Indonesia yang paling banyak adalah skala UMKM secara kuantitas, tapi secara kualitas keuntungan dimiliki oleh pengusaha besar. Itu yang menjadi permasalahan utama di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Lalu kemudian dari produksi dijual ke pasar. Nah, permasalahan saat ini adalah perubahan di era globalisasi. Era globalisasi lawannya adalah era nasionalisasi. Di kurikulum bisnis, jika kita mengenal istilah globalisasi, artinya seluruh rantai pasokan bisnis itu dapat ditemukan dimanapun. Nah, misalkan perusahaan Jepang, TV LG, Sharp, Sony buka pabrik produksinya di Jababeka. Begitupun sebaliknya, Eiger
buka toko di Jerman, di Inggris ya, karena sudah globalisasi yang menuntut efisien. Di mana efisien, maka peluang itu diambil untuk tempat produksi. Pada awalnya, dulu Indonesia dianggap efisien. Karena itu, banyak sekali perusahaan manufaktur asal Jepang membuka pabriknya di Indonesia, khususnya di kawasan Jababeka. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata di Indonesia udah tidak terlalu efisien karena banyak demo gitu ya. Karyawannya sering nuntut gaji naik gitu. Maka sebagian sekarang pabrik manufaktur dipindahkan ke Vietnam, dipindahkan ke Thailand gitu ya. Itu dinamika dalam bisnis yang sebenarnya konsentrasi dalam manajemen organisasi nanti akan dibahas. Kita fokus lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mempunyai keunggulan agar dapat bersaing. Nah, teman-teman, jika kita bicara persaingan atau bicara bisnis, pandangan yang sekarang harusnya kita tinggalkan adalah yang penting bisnis, untung sekali nggak apa-apa deh, yang penting menang duit gitu kan. Kita nggak memikirkan konsumen kita puas atau enggak, kita nggak memikirkan bagaimana pendapat konsumen terhadap produk kita nggak memikirkan bagaimana keberlanjutan bisnis masa depan kita. Nah, pola pikir yang seperti itu harus kita tinggalkan, karena bagaimana cara mempunyai keunggulan yang dapat bersaing itu menjadi PR besar di setiap perusahaan saat ini, baik UMKM ataupun perusahaan besar sekalipun. Di Indonesia banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang itu lahir dari pinggir jalan. Seperti di awal kita sudah ambil contoh, adanya bakmi GM yang sekarang sudah banyak cabangnya. Lalu kemudian ada kebab Baba Raffi yang sekarang sudah buka cabang di ASEAN, bahkan di Turki, di Eropa gitu kan. Ada Tas Eiger. Begitupun juga perusahaan internasional dari dulu sudah buka ekspansi ke Indonesia yang kita nggak perlu bahas lagi itu karena udah banyak banget gitu ya. Nah, kunci utama mereka adalah menjaga kepuasan konsumen dengan memberikan kualitas yang prima. Lalu kemudian, ini juga yang harus kita cita-citakan dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam profesional kita. Kita jangan sampai hanya menang di skala lokal, tapi harus bisa bertransformasi di skala global gitu. Atau jangan-jangan di skala lokal pun kita masih kalah. Nah, ini permasalahannya di kita gitu. Makanya kita tekankan sekali lagi, apalagi di zaman work from home atau learn from home sekarang, banyak banget akses pembelajaran yang bisa teman-teman pelajari. Jika teman-teman bisa mempelajari, teman-teman bisa unggul dan bisa menguasai pasar. Itu ya, bisa tahu celah-celah inovasi itu ada di mana, membuat produk yang baik dan benar itu ada di mana gitu ya. Hanya produk dan jasa yang bermutu yang akan bertahan dan memenangkan persaingan pasar. Terus kemudian apa itu mutu atau kualitas atau faktor utama yang menentukan formasi suatu perusahaan adalah mutu dari outputnya. Nah, bahkan perusahaan di masa lalu yang mempunyai mutu yang bagus, ketika dia tidak bisa mempertahankan mutunya, sekarang sudah tinggal sejarah. Kita ambil contoh, misalkan dulu ada BlackBerry yang bermutu bagus, tapi BlackBerry abai dalam melihat persaingan, sehingga kompetitor memiliki inovasi yang berdampak pada mutu yang lebih bagus lagi dengan lahirnya Android. Nah, itu adalah awal dari kehancuran seorang atau satu perusahaan BlackBerry. Nah, soal inovasi nanti akan kita bahas di mata kuliah lain, ada Change Management, ada Innovations Management. Tapi intinya, jika suatu perusahaan terus berfokus pada mutu, maka perusahaan itu akan lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang ala kadarnya dibuat gitu. Nah, kita sebagai orang manajemen harus fokus memahami konsep kualitas itu seperti apa. Nah, kita belajar dulu dari definisi karena kita harus bertumpu pada argumen-argumen yang itu bersumber pada ahli yang menciptakan satu rumpun ilmu tertentu ya, khususnya dalam manajemen mutu. Menurut Juran, mutu adalah kesesuaian dengan tujuan dan manfaatnya. Lalu, menurut Edward Deming, mutu harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan di masa sekarang dan masa depan. Lalu menurut ISO 8402 dan Standar Nasional Indonesia, mutu adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa.
yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan secara tegas maupun tersama. Nah, inti dari mutu adalah continuous improvement process. Apa itu artinya continuous improvement process? Perbaikan proses terus-menerus. Sama dengan konsep dalam Islam, yaitu perbaikan terus-menerus. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya atau full customer satisfaction, atau suatu produk bermutu apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen. Wih, kemarin gue beli HP merek X, puas banget dengan harga segini, kameranya jernih gitu kan, terus prosesornya bagus gitu, puas deh gitu kan. Atau yang kedua, wih kemarin beli HP ini nih murah sih, tapi kok layarnya pas disakuin jadi retak gitu. Nah, kemudian mutu adalah satu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, proses, dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Jadi semua sistem itu harus saling sinkron untuk membangun mutu yang baik. Contohnya tadi ada yang smartphone bermutu menjamin kepuasan, ada smartphone yang asal murah tapi mengabaikan kepuasan konsumen. Itu adalah pilihan. Kenapa sih kualitas itu penting dalam bisnis? Nah, kita bahas ini nih. Jika teman-teman sedang merintis bisnis saat ini, bisnis hijab, bisnis olahan makanan gitu kan, terus kemudian bisnis otomotif, onderdil, atau spare part, atau teman-teman buat kerajinan yang berkaitan dengan desain visual. Nah, reputasi teman-teman itu penting banget nggak sih? Ya penting lah. Dengan reputasi orang akan mempercayai kita gitu. Dan salah satu manfaat kenapa kita harus menjaga kualitas adalah reputasi. Reputasi itu kalau dalam personal itu nama baik deh gitu ya. Kenapa kita harus menjaga nama baik gitu. Lalu kemudian ketika reputasi kita udah contoh simpel nggak apa-apa lah ya nyebut merek. Kita harus bangga dengan merek lokal sendiri, tapi disclaimer, saya nggak pernah dibayar oleh merek tersebut. Misalkan Eiger deh. Eiger dari awal diciptakan dengan kualitas terbaik. Sampai sekarang tetap manfaatnya. Reputasi Eiger sebagai brand lokal dengan kualitas internasional tidak diragukan lagi. Bener nggak? Coba bayangin kalau Eiger suatu waktu di zaman dulu buat sendal gunung asal-asalan, kan reputasinya pasti rusak, ya nggak bos? Lalu cost effectiveness itu adalah jika kita menjaga kualitas produk kita dengan baik, maka kita akan menemukan keborosan itu ada di mana aja sih, gitu kan? Lalu kita mengambil solusi dari masalah itu. Misalkan teman-teman bisnis hijab, boros itu terjadi ketika teman-teman ngambil bahan dari Tanah Abang. Kenapa boros? Karena biaya distribusinya terlalu mahal. Sementara teman-teman tinggal di Kuningan. Wih, daripada ke Tanah Abang jauh-jauh, mending ngambil di Tegal Gubuk aja di Cirebon, ya nggak? Lebih dekat, bisa lebih murah, nego lah gitu ya. Nah itu adalah cost effectiveness, manfaat dari menjaga mutu sehingga biaya kita akan lebih efisien. Di sisi lain biaya kita lebih efisien dalam produksi, tapi produk kita lebih baik gitu. Nah ini harus teman-teman lakukan. Jadi kalau ada keborosan dalam bisnis kalian atau dalam bisnis kita, jangan dibiarin gitu kan. Kalau perusahaan kita ingin untung. Lalu meningkatkan pangsa pasar atau market share. Nah pangsa pasar ini menarik gitu ya. Kalau kita lihat misalkan dalam industri smartphone, ada Oppo dan Vivo dulu kan nggak pernah ada tuh. Tapi tiba-tiba mereka merangsek menjadi 3 besar market leader di Indonesia dalam smartphone saat ini. Itu karena mereka konsisten membangun reputasi, membangun effectiveness dalam menjaga mutunya. Pertanggungjawaban produk. Nah, pertanggungjawaban produk itu artinya ada berapa banyak orang yang komplain nih. Semakin sedikit yang komplain, yang mengeluh, berarti produknya semakin bagus. Lalu kenapa kualitas itu penting juga? Karena ini dapat mempengaruhi penampilan produk atau jasa dan mutu yang dirasakan. Artinya penampilan produk atau jasa juga itu bagian dari maintenance of quality gitu. Produknya ini penampilannya oke nih, eye catching gitu kan, variannya banyak, kualitasnya oke nih. Smartphone itu kalau jatuh ini dapat sertifikasi tertentu sehingga tahan banting, tahan air dan lain-lain ya. Misalkan itu adalah penampilan produk atau jasa yang kemudian semakin prima.
sehingga mutu yang dirasakan oleh konsumen puas gitu ya. Gitu. Jadi output dari kualitas yang baik itu adalah kepuasan dari konsumen. Nah, kita bagankan nih dari sini ke sini. Manfaat pengelolaan kualitas yang baik itu adalah perbaikan mutu yang terus-menerus. Ini dapat memperbaiki posisi persaingan. Jika kita punya bisnis yang terus ditekuni ya, terus dicari kelemahan kita apa dari kompetitor, inovasi kita kurangnya di mana dari kompetitor, perbaiki terus gitu kan. Maka pada suatu waktu kita dapat dipercaya oleh konsumen bisa menjual harga yang lebih tinggi. Gitu kan, sehingga meningkatkan pangsa pasar. Coba kita tanya deh, kita disuguhkan produk Eiger, ada sepatu 900.000, nolak nggak kita untuk membeli? Enggak, karena kita tahu tuh sepatunya awet banget dibandingkan dengan sepatu pinggir jalan yang harganya 50.000. Kenapa kita nggak mau beli? Karena seminggu pun udah bodol. Beda dengan Eiger, 10 tahun oke. Gitu ya. Itu manfaat dari menjaga mutu terus menerus. Kita dapat menaikkan harga karena berbanding lurus dengan kualitas. Lalu ini akan meningkatkan penghasilan gitu ya. Jadi dampaknya sangat terasa meskipun tidak langsung, tapi dalam jangka panjang penghasilan akan meningkat, bisnis akan semakin berkembang, meningkatkan laba, lalu mengurangi biaya operasional yang tadi udah dibahas ya, karena kita meminimisasi keborosan itu dan meningkatkan keluaran yang bebas dari kerusakan atau zero defect. Artinya produk yang reject, kalau kita menerapkan quality management yang bagus, total quality management, pasti akan semakin sedikit gitu. Jangan sampai produk yang reject itu kita biarin aja gitu. Kita punya bisnis air minum dalam kemasan, produk yang rejectnya itu tiap hari dibiarin aja tanpa kita berpikir gimana caranya menguranginya gitu kan. Banyak di Kuningan juga ada satu brand yang kemarin saya bimbing penelitiannya seputar quality management di air minum dalam kemasan cup, itu yang masalahnya ada di produk reject itu. Nah, strategi cara memuaskan konsumen ini dalam marketing ya ada dibagi 3. Yang pertama dipengaruhi oleh produk yang berkualitas. Cara memuaskan pelanggan itu yang kedua adalah biaya yang lebih rendah atau tepat waktu. Ini pilihan. Tidak bisa kita bermutu dan biaya lebih rendah. Nah, ini strategi ini nanti kita akan bahas di pembahasan lain. Produk dan layanan perusahaan sesuai dengan harapan pembeli yang lebih baik ditawarkan pesaing. Jadi misalkan kita ambil contoh 2 mie deh, mie I dan mie S gitu, mana yang lebih baik gitu kan? Pasti yang rasanya, yang kekenyalannya, ketebalan mie-nya gitu, terus konsumen puas. Teman-teman udah tahu jawabannya yang mana deh di antara kedua brand mie itu ya. Ketika konsumen puas, maka konsumen akan membeli kembali lebih banyak gitu. Top, apalagi mahasiswa kan, buat tanggal-tanggal tua gitu kan, nyetok mie, wih makan sama apa besok? Sama soto, wih banyak duit, iya mie rasa soto gitu kan. Lalu penjualan laba meningkat, perusahaan mantap dan berkembang. Kita tahu perusahaan I lah, kita ambil panjangnya apa, Indomie gitu kan. Teman-teman, Indomie sekarang sudah global company. Artinya teman-teman misalkan even suatu saat nanti jalan-jalan ke Norwegia, jalan-jalan ke Rusia, jalan-jalan ke Zimbabwe, ya nggak? Itu insya Allah akan ditemukan Indomie. Itu pun yang saya lihat ketika saya bersama teman-teman dulu di tim peneliti dari kampus S1 keliling ASEAN, itu pasti Indomie ditemukan di minimarket di luar negeri, pasti ada. Nah, konsep mutu secara umum dapat dikatakan bahwa mutu produk atau jasa itu akan dapat diwujudkan bila orientasi seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi tersebut berorientasi pada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Ini yang menjadi kuncinya. Jadi di bagian operasional harus kerjasama dengan bagian marketing, kerjasama dengan bagian penelitian. Itu yang pada intinya kualitas yang baik itu harus bisa meningkatkan kepuasan konsumen gitu.
bukan kita buat produk asal canggih, tapi konsumen puas lah gitu kan. Nah, intinya itu ada di kepuasan konsumen. Nah, secara garis besar, perbedaan memanage mutu antara industri manufaktur dan industri jasa itu berbeda. Industri manufaktur itu industri besar yang berbasis machines gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini industri manufaktur berbasis pada performance, fitur, reliability, conformance, durability, serviceable, aesthetic, and perceptions. Lalu di jasa beda, ada communications ya teman-teman ya. Gimana caranya Gojek atau Grab membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan gitu ya. Credibility, security, knowledge the customer gitu ya. Tangible, reliability sampai ke courtesy. Nah, karakteristik produk dan jasa pada umumnya tidak sama, jelas berbeda, sehingga pengendalian mutu yang dilakukan juga berbeda. Misalnya, hubungan dengan pelanggan di perusahaan manufaktur jauh, sehingga untuk mencari kesalahannya sulit dilakukan. Karena kan kita tidak berhubungan langsung dengan pelanggan. Sementara perusahaan jasa lebih dekat, sehingga yang menjadi penyebab kesalahan dapat ditemukan dengan mudah. Pengendalian mutu perusahaan manufaktur ada pada produk dan proses. Produk proses misalkan motor banyak cacat atau enggak gitu ya. Proses produksinya gimana, sedangkan perusahaan jasa hanya pada prosesnya aja gitu ya. Nah, gimana sih caranya mengukur kepuasan konsumen? Nah, ini menarik nih. Pertama, sistem keluhan dan saran organisasi yang berpusat pelanggan atau customer centered, memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Informasi-informasi ini dapat memberikan ide-ide cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkan untuk bereaksi secara tanggap. Jadi pada satu waktu mungkin teman-teman pernah diajak, kamu kan pelanggan setia dari jasa bank kita nih, kira-kira apa nih yang kurang dari layanan bank saya? Nah, saya menemukan itu kemarin di salah satu bank masih baru namanya Jenius. Nah, itu ada kompetisi yang mana kita diminta untuk saling berinovasi, memberikan masukan kepada bank itu agar lebih baik lagi pelayanannya gitu ya. Lalu kemudian ada Ghost-Shipping, bukan Ghost-Ship ya, ada Ghost-Shopping. Ghost-Shopping itu, ghost artinya apa? Hantu ya, jurig ya. Itu bukan itu tapi ya. Ghost-Shopping adalah salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial. Kemudian melaporkan temuan-temuannya mengenai kekurangan, kekuatan perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Nah, biasanya nih si bos atau direktur nih nguji nih gimana sih pelayanan penjualan di bagian marketingnya. Dia nge-hire orang untuk pura-pura ngebeli gitu kan. Pura-pura ngebeli produknya sendiri untuk menilai sudah bagus atau enggak pelayanannya gitu ya. Nah, ini banyak banget dilakukan ya. Saya beberapa kali dalam satu tim melakukan pemilihan orang untuk menjadi Ghost-Shopping seperti ini. Output akhirnya ada peningkatan kualitas dari pelayanan. Lalu yang ketiga ada lost customer analysis. Perusahaan seyogyanya harus menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah berpindah membeli. Nah, pernah nggak teman-teman dari yang dulu misalkan dulunya pakai asuransi X, terus kita pindah ke asuransi Y gitu, tiba-tiba asuransi X nelpon nanya kabar terus nawarin lagi yang asuransi X produk baru gitu ya. Nah, itu adalah strategi yang ketiga. Lalu survei kepuasan pelanggan. Ini survei kepuasan pelanggan itu sering kita temukan di mall-mall gitu kan, atau dalam bisnis online. Ini adalah ratingnya dong kakak gitu ya, kasih bintang dong kakak gitu ya. Nah, reputasi. Nah, jangan salah, itu dalam bisnis digital yang namanya memberi rating atau customer review itu penting banget untuk keberlanjutan bisnis satu toko online di marketplace, bisnis teman-teman, testimoni ya, dan lain-lain, asalkan jangan ngebohong. Nah, ini angka 1, 2, 3, 4, 5 dinamakan skala Likert. Artinya skala kepuasan konsumen gitu ya. Biasanya yang 5 itu adalah yang paling puas, 1 adalah yang paling buruk.
Nah, ini adalah salah satu contoh dari kuesioner. Kalau zaman dulu nih di mall-mall ini biasanya diberikan ke orang-orang yang random gitu. Mas, di rumah pakai sikat gigi ini nggak? Beli dong review gitu kan, isi dong gitu. Nanti kita kasih bonus 1 kontainer sikat gigi bagi emas gitu kan. Nah, sistem manajemen produksi atau TQM adalah sistem yang menempatkan mutu sebagai strategi utama. Jadi nggak mikirin lain deh. Intinya mutu dan kepuasan konsumen gitu. Bukan nipu gitu. Melibatkan setiap fungsi dan anggota organisasi dalam upayanya meningkatkan mutu. Jadi setiap divisi harus satu frekuensi. Berorientasi sepenuhnya pada keputusan dan karyawan. Jadi orientasinya kolektif ya. Nah, TQM adalah pendekatan manajemen yang komprehensif yang bekerja horizontal di seluruh organisasi. Artinya diperlukan kepaduan, diperlukan kekompakan agar satu bisnis maju bersama gitu ya. Sejahtera bersama, bahagia bersama. Nah, total quality management pada akhirnya didefinisikan sebagai konsep perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus gitu ya, continuous improvement yang melibatkan semua karyawan di setiap level organisasi untuk mencapai kualitas yang excellent dalam semua aspek organisasi melalui proses manajemen gitu ya. Oke, lalu kemudian selanjutnya ada TKM dan satisfaction. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara praktek TKM dengan kepuasan konsumen. Artinya apa? Artinya semakin bagus mutunya, quality manajemennya semakin total gitu kan, semakin mantep deh perusahaannya gitu ya, maka kepuasan konsumen akan semakin meningkat pula gitu ya. Hubungan yang signifikan ini terjadi karena perusahaan selalu berupaya memuaskan konsumen, sehingga ketika konsumen secara eksplisit menginginkan perusahaan untuk menerapkan TQM, maka perusahaan berupaya untuk memenuhi permintaan konsumen tersebut gitu ya. Kalau teman-teman lihat polanya di bisnis apapun ya, baik di bisnis food, kuliner, lalu kemudian bisnis manufaktur, elektronik, kekayaan alam, agribisnis, sampai ke industri strategis, mereka sekarang sudah berorientasi pada quality management yang excellent. Kalau nggak gitu, akan dihajar dalam kompetisi bisnis yang sekarang berdarah-darah banget. Nah, proses aplikasi teknologi informasi dapat membantu program TKM perusahaan dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Nah, kalau teman-teman pernah jajan ke Starbucks gitu ya, TQM di Starbucks itu bagus banget. Jadi si perusahaan induknya di US bisa mengetahui bagaimana cara kasir di Indonesia melayani pelanggannya gitu. Karena mereka sudah pakai sistem informasi yang sangat canggih gitu. Dalam beberapa kasus ditemukan juga bahwa penggunaan teknologi informasi dapat memberikan penjelasan yang lebih baik kepada konsumen. Nah, sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang kemudian itu ada di Android yang dipakai oleh pebisnis. Nah, teman-teman punya warung kopi nggak? Teman-teman punya kedai, udah pakai software enterprise resource planning atau software POS? Nah, itu salah satu kemudahan-kemudahan dalam IT yang dimanfaatkan untuk menunjang kepuasan konsumen gitu ya. Email marketing, gimana caranya kita ngasih selamat ulang tahun bagi customer produk kita dan lain sebagainya. TQM juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia, yaitu karyawan dan suatu organisasi atau perusahaan. Artinya karyawan pasti harus mutlak wajib kompak, saling kompak. Pak, gimana kalau karyawan kita nggak kompak nih? Nah, itu pakai treatment yang lain di manajemen organisasi. Pertama dikasih informasi dulu, di-upgrading dulu. Kalau pada akhirnya dia tetap nggak mau, ya mau nggak mau harus dipecat gitu ya. Nah, dalam TQM, karyawan merupakan indikator yang sangat penting karena kepuasan kerja karyawan juga merupakan tuntutan dalam pelaksanaan TQM. Apakah bisa dilaksanakan atau enggak gitu. Nah, menariknya tren milenial sekarang di Amerika ya, atau di Europe, atau di perusahaan yang sudah berorientasi ke TQM. Jadi semakin perusahaan ingin maju, maka semakin perusahaan itu memanjakan karyawannya. Jadi di perusahaan itu homey aja gitu ya. Kalau kita pergi ke kantor Gojek, Grab, atau YouTube atau di perusahaan milenial,
perusahaannya itu menyenangkan banget. Nah, ini ada pengetahuan tentang alat-alat, ya, ini tools untuk mengukur kualitas. Yang pertama ada lembar pengecekan, ada diagram sebar, diagram sebab akibat, ya. Ini hal yang umum dalam bisnis economics. Diagram Pareto, diagram alir, histogram, dan statistical process control. Nah, TKM itu udah cuman gitu doang? Oh enggak, bos. Jadi di dunia ini ada banyak banget model-model manajemen mutu gitu ya. Jadi tiap perusahaan besar punya punya resep rahasianya masing-masing gitu ya. Nah, yang resep rahasianya kita akan bahas. Nah, kita akan bahas secara umumnya aja deh. Nanti di manajemen operasional lanjutan kita akan bahas satu-satu soal ini. Tapi teman-teman bisa menjadikan ini semua salah satunya untuk proposal riset skripsi teman-teman. Gitu ya, karena ini penting banget, powerful, apalagi di zaman sekarang yang serba cepat. Apalagi di COVID, contohnya dengan adanya COVID itu banyak banget perusahaan besar yang bangkrut gitu ya. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Apakah gara-gara manajemen mutunya? Nah, model-model manajemen mutu secara umum itu sebenarnya lebih dari ini, tapi saya rangkumkan aja. Ada namanya model Six Sigma, ada model MBNQA, ada model ISO ya, 9001, 2000 yang sekarang sudah direvisi. Ada model Kaizen, ada model Triloy, kualitas Juran, ada model manajemen mutu Deming, ada model Total Quality Excellence, MVKP Ford Amerika ya. Kita ambil contohnya aja secara simpel sekarang. Nah, International Organizations for Standardization atau ISO. Nah, ISO ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama, atau kata ISO bukan diambil dari singkatan nama sebuah organisasi, walau banyak orang mengira ISO berasal dari International Standard Organizations. Jadi sebenarnya nama ISO itu bukan singkatan pada awalnya dari bahasa Yunani gitu ya. Nah, ini adalah lembaga organisasi berpusat di Jenewa, Swiss, beranggotakan lebih dari 147 negara, yang mana setiap negara diwakili oleh Badan Standarisasi Nasional. Nah, kalau di Indonesia namanya BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Lembaga standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan barang dan jasa. Nah, ini 7 prinsip manajemen mutu di ISO. Coba tebak ISO berapa nih? Nah, pembahasan untuk ini silahkan teman-teman lihat di video saya yang berjudul 7 prinsip bisnis, mulai dari leadership sampai customer focus. Nah, model yang kedua sebagai contoh ada Six Sigma. Ini sebenarnya pembahasannya menarik banget, sangat powerful. Gimana caranya Jepang menguasai dunia dalam bisnis. Nah, Six Sigma adalah metode yang berfokus pada peningkatan kualitas. Six Sigma berasal dari kata six yang berarti 6 dan sigma yang merupakan satuan dari standar deviasi yang dilambangkan dengan simbol sigma. Six Sigma sering disimbolkan menjadi Six Sigma seperti ini. Nah, menarik banget nih, bisa teman-teman buat penelitian skripsi soal ini. Dimulai dari define, measure, analyze, improve, dan control gitu. Lean Six Sigma. Nah, rumus ini harus teman-teman pakai juga dalam bisnis teman-teman. Lalu kemudian ada juga Kaizen. Kaizen ini kaitannya dengan just in time nanti ya. Kaizen adalah suatu metode praktis yang berfokus pada tindakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dalam menjalankan proses operasional di bidang manufaktur, engineering, development, maupun business management. Nah, jadi kalau teman-teman baca secara lebih dalam tentang Kaizen, Jepang itu banyak sekali paham-paham di dunia, khususnya di Jepang, khususnya Kaizen ini, yang sebenarnya pada awalnya ini merupakan prinsip hidup. Jadi prinsip hidup lebih baik lagi dari kemarin, prinsip hidup harus lebih baik gitu, prinsip hidup harus mengurangi dosa dan lain-lain oleh orang-orang Jepang. Ini diterapkan dalam bisnis, sehingga lahirlah konsep bisnis Kaizen ini. Nah, Kaizen dalam bahasa Jepang berarti perbaikan cepat secara terus-menerus untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, Kaizen adalah bagaimana membuat agar pekerjaan lebih mudah dengan selalu menyadari bahwa metode kerja yang paling baik adalah bekerja dengan cepat dan kondusif dalam menciptakan produk dengan kualitas yang baik. Teman-teman tahu nggak berapa menit untuk membuat satu mobil Toyota Alphard di Jepang? Berapa menit coba? Silahkan tuliskan di kolom komentar kalau teman-teman tahu.
Nah ini ada just in time nih. Just in time erat kaitannya dengan Kaizen. Just in time itu atau sering disingkat JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Tujuan sistem produksi JIT adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan atau kuantitas dalam produksi. Persediaan yang berlebihan atau excess inventory dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Dengan adanya sistem JIT, kita telah dapat mengatasi 3 pemborosan: overproduction, waiting, dan waste yang harus dihindari dalam sistem produksi Toyota. Nah, just in time ini menarik, ini lebih radikal intinya itu, lebih radikal di perusahaan yang bermadhab produksi JIT, dia tidak menumpuk stok di gudang, dia juga mengutamakan ketepatan dan kecepatan gitu ya, nggak ada stok, dibuatnya tepat, cepat, mengurangi pemborosan gitu ya. Nah itu konsep just in time, nanti kita akan bahas di video selanjutnya lebih mendalam. Nah teman-teman, bagaimana soal pemahaman teman-teman seputar quality management ini? Pada video kali ini kita akan hanya membahas pengantarnya aja. Nah lebih mendalam, lebih lanjut daripada itu kita akan bahas di next meeting atau di next chapter di Operational Management in Advance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen di bawah jika ada pertanyaan. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain untuk saling belajar. Semoga bermanfaat.